Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25. Firman-Nya berkata demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang intinya mengajar, menasihati kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita terus belajar, kita terus berusaha supaya kita menjadi pribadi, menjadi umat yang bertanggung jawab. Ketika kita diberikan kepercayaan oleh perusahaan, diberikan kepercayaan oleh bos kita diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan, kita diberi kepercayaan dalam tugas dan tanggung jawab apapun. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar supaya kita menjadi pribadi umat yang bertanggung jawab terhadap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Nah, supaya kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, maka ada 3 hal penting yang dituntut dari kita sebagai umat. Yang pertama dalam ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Artinya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, maka kita belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Tidak terpaksa, tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan memberontak. Tapi kita belajar sebagai umat untuk melakukannya dengan senang hati, dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Tidak bermain-main, ataupun tidak bermalas-malasan. Kita menjadi umat pribadi yang bertanggung jawab. Karena itu kita belajar melakukan apa saja. Kita belajar melakukannya dengan segenap hati. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Itu berarti bahwa ketika kita tidak melakukan sesuatu dengan segenap hati, maka kita sedang menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Jadi sangat penting untuk kita terus mengoreksi diri ketika kita melaksanakan tanggung jawab kita ini. Apakah kita sudah melakukannya dengan segenap hati atau belum? Kalau belum, ya mari kita memperbaikinya, kita berusaha merubahnya, dan kita mulai belajar melakukannya itu dengan sepenuh hati ataupun dengan segenap hati. Maka saya percaya itu membuat kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang kedua, untuk kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, hal yang kedua, masih dalam ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika diberi tanggung jawab kepada kita, supaya kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, maka hal yang kedua adalah harus dengan motivasi untuk Tuhan. Kita belajar untuk melakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Walaupun mungkin pimpinan kita yang memberi kita SK, memberi kita tanggung jawab, tapi kita berusaha dengan motivasi untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau segala sesuatu kita lakukan dengan motivasi untuk Tuhan, dengan motivasi yang tertuju kepada Tuhan, maka saya percaya kita akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab.
Tapi kalau kita tidak dengan motivasi untuk Tuhan, tapi motivasinya untuk manusia, maka saya percaya itu membuat kita menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita belajar dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita melakukan sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Jadi ketika kita diberi tanggung jawab dalam perusahaan, saya melakukannya ini untuk Tuhan. Ketika kita diberi tanggung jawab di panitia, kita melakukannya ini untuk Tuhan. Maka saya percaya kita akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang ketiga, dalam ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Di sini saya melihat hal yang ketiga untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang ketiga, kita harus orientasi untuk menerima upah dari Tuhan. Jadi orientasi kita bukan hanya sekedar kepada upah dari manusia, tapi lebih kepada orientasi kita melaksanakan tanggung jawab ini untuk menerima upah dari Tuhan. Kalau orientasi kita untuk melaksanakan tanggung jawab ini untuk menerima upah dari Tuhan, maka sudah barang tentu kita berusaha melakukannya dengan baik. Karena orientasi kita untuk memperoleh upah dari Tuhan. Tapi kalau orientasi kita hanya untuk memperoleh upah dari manusia, kecenderungannya kita hanya asal-asalan saja, kecenderungan kita akan seenaknya saja melakukan itu. Jadi kita perlu mengubah orientasi hidup kita sebagai umat, orientasi kita melaksanakan tanggung jawab kita, orientasinya, fokusnya, niatnya adalah untuk kita menerima upah dari Tuhan. Jadi sebagai umat, sebagai orang percaya, apapun kepercayaan, apapun tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita oleh siapapun juga, mari kita belajar untuk melakukannya dengan orientasi untuk menerima upah dari Tuhan. Maka saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tolong kami supaya kami melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Tolonglah kami supaya kami melakukan segala sesuatu dengan motivasi untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan tolonglah kami supaya kami melakukan segala sesuatu dengan berorientasi untuk menerima upah dari Tuhan. Roh yang kudus tanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.